Oh, 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 oh. Kayaknya malam minggu ini kita akan bahas sesuatu yang penting lagi ya, Dik Arya. Betul. Kalau malam minggu kemarin aku nggak ada bahasan juga kan. Bingung aku mau bahas apa nih. Kayaknya aku malam minggu ini aku dapat bahasan. Oh, apa tuh? Apa tuh bahasan? Bahasan Nisa Sabian. Oh, oh, oh. Nisa Sabian itu bentar. Aku ingat Nisa Sabian. Itu loh Ki Semar, penyanyi lagu-lagu Arab. Nisa Sabian tuh bandnya namanya Sabian, vokalisnya namanya Nisa. Oh iya, aku inget bocahku itu yang lucu sekali itu mukanya kan ya, yang unyu gimana gitu. Oh, Semar udah tua tahu aja cewek-cewek yang unyu ya ya biar tua-tua begini mata saya kan masih bisa ngeliat tuh. Masih awas mata saya. Gimana emang gimana? Denger sih Ki Semar katanya dia selingkuh, bukan selingkuh, apa, ngerebut suami orang, pacaran sama suami orang, dan suami orang itu masih satu band gitu. Begitu ya. Terus apa yang mau dibicarain? Iya itu yang gimana ya, gini loh Dik Arya. Setiap manusia itu mempunyai aib. Setiap manusia itu mempunyai poroknya masing-masing. Membicarakan porok orang lain, apalagi tentang personalnya, itu harus siap jika poroknya sendiri dibicarakan oleh orang lain. Jadi begini, kalau kita mau membicarakan Nisa Sabian yang mungkin menurut sebagian orang dia bersalah atas tindakannya itu dan lain sebagainya, tapi gimana, setiap orang juga punya aib masing-masing. Lagi pula begini, yang namanya perselingkuhan itu dilakukan oleh dua orang. Ada pihak laki-lakinya, ada pihak perempuannya. Kenapa kita fokus ke perempuannya saja? Kita terus menyalah-nyalahkan perempuan itu. Padahal kan dilakukan secara bersama-sama. Perselingkuhan secara bersama-sama. Oh, yaudah kalau begitu jangan bahas tentang Nista Sabian itu. Kita bahas perselingkuhannya aja. Maksudnya gini loh, maksud aku, kenapa sih ya, kenapa orang setelah menikah, aku belum menikah ya, aku nggak tahu ya, setelah menikah bisa ada pikiran untuk selingkuh gitu. Oh. Aku sering bilang ke istriku begini. Oh istriku, kita ini adalah dua orang yang beruntung. Ketika orang lain menikah karena melihat kelebihannya masing-masing,
Kita menikah karena melihat kekurangan masing-masing. Jadi begitu. Setiap orang menyukai orang lain. Setiap orang memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Pasti yang dilihat adalah kelebihannya. Aku mencintai dia karena wajahnya yang rupawan. Aku mencintai dia karena kekayaannya. Oh, itu boleh-boleh saja, itu nggak masalah. Tetapi jika yang terjadi seperti itu, kekayaan, ketampanan, itu apa namanya, kepunyaan semesta. Tak ada yang benar-benar kepunyaan tunggal. Jadi suatu saat kepunyaan semesta itu akan diambil semesta lagi. Dan ketika semua yang ada pada pasanganmu itu diambil semesta, apakah kamu berhenti untuk tetap bersama dia? Kalau kita menikah dengan orang yang kita tahu kelemahannya, bukan kelebihannya. Ketika kelemahan itu hilang, ya kita tak jadi masalah. Itu yang pertama. Karena kebanyakan orang menikah karena melihat kelebihannya. Sedangkan kelebihan-kelebihan itu pasti ada masanya. Menikah karena kelebihannya. Oh ya, karena dia ini cerdas banget gitu. Itu kalau udah tua makin lama kan makin pikun gitu ya. Jadi nggak cerdas lagi, masih tetap mencintai atau enggak gitu kan ya. Ya begitu kira-kira. Lalu yang kedua, aku kenal seorang dalang yang sering ngomong begini. Menikah adalah nasib. Mencintai adalah takdir. Engkau bebas menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Oh iya, aku kenal dalang itu, Sujiwo Tejo itu kan, yang quotes-quotesnya sering ada di belakang mobil-mobil truk. Ya, itu dia. Maksudnya begini, pernikahan dan cinta itu adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Maka berbahagialah kamu yang menikah karena sama-sama mencinta. Karena nggak semua orang yang menikah itu karena sama-sama mencinta. Loh, emang bisa gitu? Oh iya bisa. Pernikahan itu tentang komitmen, tentang hubungan, tentang membangun ikatan. Itu tentang pernikahan, tentang bagaimana nanti untuk beranak pinak, membangun sebuah rumah tangga. Itu pernikahan, itu tentang komitmen. Jadi tak ada hubungannya dengan cinta. Kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita tentang pernikahan adalah sebuah komitmen, cintamu ada atau hilang, cintamu sudah ditarik atau Tuhan atau ditimbulkan kembali atau Tuhan. Karena yang namanya komitmen tetaplah komitmen. Komitmen itu urusan logika dan cinta itu urusan hati. Itu berbeda sekali. Kalau kamu sudah berkomitmen berumah tangga dengan satu orang, dengan orang tersebut, lalu cintamu ternyata beralih ke orang lain, kamu tidak akan rela melukai orang tersebut, tidak akan rela memutuskan komitmen itu, karena kamu sudah berkomitmen. Walaupun cintamu ternyata di pertengahan jalan kamu mencintai orang lain. Masalah cinta, urusan cinta itu urusan hati. Kalau rumah tangga itu masalah komitmen.
Coba siapa yang bisa bertahan dengan cinta yang lama-lama? Orang menikah itu cinta-cintaan paling banter sampai 5 tahun. 5 tahun ke atas itu udah seperti kakak adik. Berikutnya seperti orang tua dan anak. Kalau rumah tangga dipersamakan dengan cinta ya repot. Cinta itu datangnya dari Tuhan. Kita nggak bisa menentukan, hati itu yang membolak-balikan Tuhan. Kita nggak bisa menentukan, tapi kita bisa menentukan kita akan bagaimana dengan cinta yang ada, bagaimana cara menyikapi cinta yang diberikan oleh Tuhan. Begitu. Ya. Jadi perselingkuhan itu pertama gara-gara, biasanya orang menikah gara-gara melihat kelebihan. Jadi ketika kelebihannya diambil, merasa kecewa, pengen mencari kelebihan-kelebihan pada orang lain. Betul. Nah terus kalau terus apa namanya, yang tadi yang kedua itu karena kita terlalu apa namanya, nggak bisa membedakan antara cinta dan komitmen. Jadi kita sering campur adukan. Kalau udah gak cinta ya berarti harus hilang komitmen, begitu kan. Padahal kan cinta ya cinta, komitmen ya komitmen. Komitmen ya kamu, aku dan dia udah apa namanya, aku dan dia udah berkomitmen untuk bersama, untuk sehidup semati, ya itu kita harus jalanin. Mau kita masih cinta atau nggak cinta, mau bagaimanapun dia nantinya, begitu kan. Oke Smart, iya begitu. Oh ya udah, oke kalau begitu. Oh, kayaknya aku juga lagi nggak enak badan nih musim hujan begini kan. Oke, aku mau tidur dulu kalau kayak begitu deh. Oke Kismer. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Oke.